Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai Cut Nyak Dien melawan penjajah Belanda ketika Perang Aceh meletus pada 1873. Nama Cut Nyak Dien, tempat lahir Lampadang, Kerajaan Aceh Darussalam, tanggal lahir 12 Mei 1848, wafat 6 November 1908, Sumedang, Jawa Barat. Ayah Tengkenata Setia dan ibu Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Aceh. Berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh di masyarakat. Ayahnya, Tengkenata Setia, adalah seorang panglima perang yang terhormat dan memiliki kedudukan tinggi dalam struktur juga sosial berasal Aceh. Dari keluarga bangsawan yang menjadikannya bagian dari elit sosial di Aceh. Keluarga Cut Nyak Dien sangat taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang menjadikan landasan dalam pendidikan dan perilakunya. Sejak kecil, Cut Nyak Dien dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan pengembangan karakter. Ia diajarkan untuk memahami ajaran Islam dan nilai-nilai kepemimpinan. Keluarganya mengajarkan pentingnya keberanian dan keteguhan hati yang kelak menjadi ciri khas dalam perjuangan melawan penjajahan. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal tinggi, Cut Nyak Dien menerima pendidikan agama yang mendalam. Ia belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam dari orang tua dan para ulama setempat. Pendidikan yang diterimanya tidak hanya sebatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga, yang merupakan bagian dari norma sosial pada zamannya. Pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien dijodohkan dengan Tunku Ibrahim Lampanga, seorang pemuda yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Pernikahan ini tidak hanya mengikat mereka secara emosional, tetapi juga memperkuat posisi sosial mereka di masyarakat. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, kehidupan Cut Nyak Dien berubah drastis ketika suaminya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pada tahun 1878, kematian Tunku Ibrahim Lampanga menjadi titik balik dalam hidupnya, memicu semangat juangnya untuk melawan penjajahan. Setelah kehilangan suaminya, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Tengku Umar, seorang pemimpin militer yang juga berjuang melawan Belanda. Dalam pernikahan ini, Cut Nyak Dien tidak hanya menjadi istri, tetapi juga mitra strategis dalam perjuangan. Mereka bersama-sama merencanakan taktik perlawanan dan pemimpin pasukan Aceh dalam berbagai pertempuran. Cut Nyak Dien dikenal sebagai sosok yang berani dan gigih. Setelah suaminya yang kedua, Tengku Umar, meninggal pada tahun 1899. Ia mengambil alih kepemimpinan pasukan Aceh. Ia memimpin perlawanan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Cut Nyak Dien menjadi simbol keberanian perempuan Aceh dan ia dikenal dengan julukan Ratu Perang oleh pasukannya. Dalam perjuangannya, Cut Nyak Dien menggunakan berbagai strategi, termasuk penggalangan dukungan dari masyarakat dan penegosiasian pasukan. Ia juga dikenal karena kemampuannya dalam merencanakan taktik pertempuran yang cerdas, meskipun pasukannya sering dikali kalah jumlah dan kurang persenjataan. Semangat juang Cut Nyak Dien menginspirasi banyak orang untuk bergabung dalam perjuangan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Cut Nyak Dien akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1906. Ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun dalam pengasingan, semangat juangnya tidak padam. Ia tetap menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan, untuk berjuang demi kemerdekaan. Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November 1908 di Sumedang. Ia dimakamkan di daerah pengasingannya. Dan meskipun ia tidak dapat kembali ke tanah kelahirannya, warisan tetap hidup pada tahun 1964. Pemerintah Indonesia mengakui jasa-jasanya dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Cut Nyak Dien dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan termuka dalam sejarah Indonesia.
Ia menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan semangat juang perempuan dalam menghadapi penindasan. Banyak sekolah, jalan, dan monumen di Indonesia yang dinamai untuk menghormati jasa-jasanya. Kisah hidupnya menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berjuang demi keadilan dan kemerdekaan.